Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur. Kembali lagi dengan channel Mas Blangkon. Gimana, sehat semua dulur? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua. Salam rahayu nggih. Kemarin kita sudah bahas tentang Sangkan Paraning Dumadi. Yang part pertama yang baru kita bahas itu tentang Manunggaling Rasa. Nah, sekarang kita buat videonya di part kedua. Jadi kita kupas dari masing-masing 3 komponen tadi yang termasuk dalam Manunggaling Rasa itu tadi, saudara. Jadi Manunggaling Rasa itu rasa telu dadi sawiji. Jadi kita mengenal jati diri kan kita harus tahu dulu komponen yang ada di dalam diri kita. Jadi kemarin sudah sempat kita bahas. Yang pertama adalah rogo atau raga kita, kemudian ada sukma dan ada nyawa. Nah, kalau raga teman-teman mungkin sudah pada tahu semua. Jadi komponen kita yang seperti mulai dari mata, kuping, telinga, kepala, anggota tubuh kita semua itu adalah termasuk komponen dari raga. Dan kemudian kalau dibahas satu persatu, raga juga hubungannya sama medis ya. Tapi yang penting intinya adalah bahwa raga ini adalah sebagai wadah, sebagai tempat di mana bernaungnya komponen-komponen gaib yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Yang perlu kita bahas lagi yang kedua adalah sukmo, dulur. Jadi sukmo itu adalah nafsu kita, atau kalau mungkin orang Jawa lebih sering menyebutnya dengan sedulur papat ya. Kalau di Bali mungkin ada Gandepat, jadi ada Anggapati, kemudian ada Merajapati, Banaspati dan Banaspati Raja. Kalau di Jawa komponennya adalah sedulur papat, itu adalah kakang kawah dihadiri ketilan tali puser. Cuman komponen itu adalah unsur yang ada di dalam diri kita itu merupakan juga unsur dari alam semesta ini. Jadi saudara empat itu sebenarnya terdiri dari air, api, angin, dan tanah, atau di Muslim sering disebut sebagai mutmainah, amarah, sufyah, dan alwamah. Itu adalah komponen sedulur papat, di mana sedulur papat inilah yang membuat kita mampu untuk berpikir, mampu untuk memiliki keinginan ego kita, kemudian keinginan terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi itu yang menggerakkan kita untuk bisa kita itu hidup dan bergerak di dunia ini. Sama halnya dengan mesin itu tadi. Kalau di mobil itu adalah mesinnya ya teman-teman. Nah, terkadang sukmo inilah juga yang kadang-kadang mengganggu kita, pikiran kita, apabila tidak dikendalikan. Karena saudara empat ini adalah diciptakan Tuhan memang untuk membantu. Selain itu dia juga mengganggu kita. Jadi saudara empat adalah yang lahir sehari dengan kita pada saat kita lahir itu tadi. Jadi ya air ketuban, kemudian ada darah, kemudian ada tali pusar, kemudian ada ari-ari. Itu adalah saudara empat yang secara nyata juga bisa diwujudkan, secara gaib pun juga bisa diwujudkan dalam meditasi gitu. Jadi ini adalah komponen yang diciptakan Tuhan yang memiliki 2 dimensi, antara gaib dan juga nyata. Nah, kalau kita bahas satu-satu ya, jadi air yang pertama, kalau orang Muslim menyebutnya dengan mutmainah atau kakang kawah orang Jawa, atau Anggapati di Bali. Air ini kalau di saat kita lahir kan pasti air ketuban yang keluar duluan. Nah, kemudian setelah air ketuban yang keluar itu adalah darah, kemudian baru bayinya keluar, kemudian ada tali pusar, dan terakhir ari-ari. Jadi air ketuban itu sifatnya di dalam diri kita itu adalah rasa welas asih, rasa cinta kepada seseorang, kemudian hasrat seksual, kemudian rasa berbuat baik, ingin berbuat baik. Jadi hal-hal yang positif, rasa sabar kita itu adalah dipengaruhi oleh sifat kita yang air. Makanya apabila terkadang orang lahir di hari weton yang jumlahnya jatuhnya itu adalah di air, kalau air itu dalam jagat gede, komponen jagat gede berada di timur. Apabila jatuhnya berada di timur, air sebagai saudara yang kawitan, saudara tua kita, maka sifatnya kebanyakan orangnya penyabar. Seperti itu. Dan terkadang air ini, saudara empat ini juga bisa dipakai untuk
kebaikan juga bisa, kejahatan juga bisa, cuman dengan resiko masing-masing. Sudah pasti ada resikonya masing-masing karena Tuhan menciptakan di sini sudah lengkap, digelar gelarang ananingzat. Jadi semua apabila kita menggunakan baik ya hasilnya seperti ini, apabila kita menggunakannya untuk keburukan ya hasilnya akan seperti ini. Semua sudah ada jalannya dan sudah ada resikonya masing-masing serta ada karmanya masing-masing. Itu tadi yang dari air. Apabila digunakan dalam kanuragan biasanya sebagai ilmu gendam, kemudian ilmu hipnotis, ilmu pelet dan lain-lain. Itu adalah air atau anggapati atau kakang kawah atau kalau itu tadi ya rasanya air atau mutmainah ya. Kemudian yang kedua adalah amarah. Jadi amarah atau api atau darah ya, atau merajapati kalau di teman-teman Hindu. Itu sifatnya kita adalah rasa emosi kita, rasa cemburu kita, ambisi kita untuk mencari pekerjaan, rasa semangat kita ya. Makanya kalau semangat itu selalu digambarkan dengan semangat yang berkobar. Nah, karena memang dipengaruhi oleh saudara empat kita yang api. Nah, api ini kalau misalnya kita tidak mampu untuk mengendalikan dalam kanuragan, biasanya ambisi kita yang berlebihan juga buruk. Akhirnya menjadikan kita kadang-kadang kita tidak berpikir jernih. Pokoknya kita punya ambisi, saya harus bisa tekad untuk mencapai ambisi saya, sehingga kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang kurang baik, menyingkirkan orang lain dengan cara-cara yang kurang benar, kadang-kadang seperti itu. Nah, kadang-kadang emosi yang berlebihan juga begitu, emosi yang berlebihan atau marah yang berlebihan sehingga akan membuat kita rugi sendiri gitu. Kita mungkin bisa membunuh orang, kita mungkin bisa menyakiti orang lain. Itu tadi dari komponen api. Dan aplikasinya di dalam kanuragan biasanya itu kalau yang api dipakai buat kayak halnya untuk peperangan, kemudian bertarung, aji braja musti dan lain-lain yang berhubungan dengan pertarungan. Jadi seperti itu yang api atau merajapati atau amarah ya, atau getih kalau orang Jawa bilang. Kemudian ada tali buser atau sufiah atau banaspati. Jadi atau angin ya. Jadi sifatnya di dalam diri kita itu biasanya mempengaruhinya gini, rasa keduniawian yang tinggi. Jadi ingin rasanya memiliki keduniawian itu yang terhadap orang mewah itu yang berlebihan. Kemudian menyukai keindahan alam, menyukai lawan jenis kita yang lebih menarik dengan postur tubuh dan wajah yang lebih menarik. Kemudian banyak hal yang berhubungan dengan keduniawian serta rasa ini sombong kita. Jadi ketika dipuji kita terangkat. Biasanya kecenderungannya orang yang sifat lahirnya itu dijatuh pada hari angin, kecenderungan orangnya adalah pelin-pelan, kemudian dia mudah terpengaruh ya, jadi ngikuti arus ya, angin kemana kesana kesini, tapi dia tidak bisa direndahkan, rasa sombongnya jauh lebih tinggi. Jadi kalau dipuji itu cepat sekali dia sombong. Itu biasanya sifat yang lahir pada saat jatuhnya di hari angin. Dan kemudian sifat angin ini adalah rasa licik kita itu adalah dipengaruhi oleh sifat-sifat angin. Tetapi bisa dibilang kalau dari semua sifat ini adalah sifat yang paling buruk ya di angin ini. Tapi ketika dia bisa mengendalikan, maka dia bisa jadi sifat yang paling bijak. Karena orang angin itu kecenderungannya, atau sifat angin itu kecenderungannya dia tidak mudah sekali untuk tidak tega terhadap orang lain. Jadi memiliki rasa welas asih itu yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sifat-sifat yang lain. Itu adalah sifat angin. Cuman kalau aplikasinya dalam kanuragan adalah ajian sepi angin. Kemudian kalau zaman dulu itu kalau pencuri yang memiliki ilmu tinggi, biasanya dia ketika ada lubang angin kecil aja atau sinar bisa masuk, dia bisa masuk. Itu yang dipakai untuk angin. Atau biasanya untuk aji, kalau misalnya kita mau nyuri, misalnya kita orang nggak kelihatan, nah itu pakai yang angin. Biasanya rata-rata seperti itu, atau sufiah ya, atau banaspati atau angin, atau kalau di Jawa sedulur papat yang berupa tali pusar karena sifatnya kan panjang tinggi.
Kemudian yang terakhir itu adalah Alwamah atau bumi, Ari-ari atau Banaspati Raja. Nah, sifatnya adalah rasa ego kita yang tinggi, itu pengaruhnya dalam diri kita, rasa ego kita yang tinggi, terus kemudian rasa lapar kita makan itu kan dipengaruhi oleh yang Alwamah, yang paling terakhir, saudara kita yang paling terakhir yang berada di sebelah utara gitu. Jadi kalau aplikasinya di dalam di dalam kanuragan, biasanya sifat dari Alwamah ini itu adalah dipakai untuk aji kadikjayaan atau kekebalan. Biasanya seperti itu kalau kita bisa mengaplikasikan, tapi kan semua harus melalui sebuah proses, teman-teman. Nah, ketika saudara 4 tadi sudah kita jelaskan bahwa air, api, angin, dan tanah ini adalah memang dia diciptakan Tuhan itu untuk mendampingi kita, tapi dia juga bisa untuk keburukan, tergantung kita yang bawa seperti apa. Kita mau dibawa ke kanan silahkan, mau dibawa ke kiri juga silahkan, tetapi resikonya ada, itu tidak lepas dari sebuah resiko, dan karmanya juga pasti itu, teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita sarankan ketika kita mengenal saudara 4 itu kita kendalikan, bukan kita umbar. Kita belajar, untuk kewajiban kita adalah belajar untuk mengenal saudara 4 dan mengendalikan saudara 4 itu supaya dia masuk kembali ke dalam tubuh kita masing-masing, ditempatkan di masing-masing tempat. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan di sini karena bukan hak saya untuk menjelaskan di mana tempat masing-masing saudara 4 itu. Jadi kita masukkan, intinya kita masukkan, kita kendalikan. Caranya seperti apa? Mungkin yang pertama, kalau orang Jawa biasa dengan pasang rawot atau makan polo pendem, jadi makan sesuatu yang dari dalam tanah, itu akan mudah untuk melerem atau menenangkan diri kita, seperti itu kalau dari ajaran Jawa zaman dulu ya. Jadi pakai pasang rawot, kemudian meditasinya ditingkatkan pada saat setelah sholat maghrib untuk teman-teman muslim, kemudian sambil wiritan. Kalau di Torekot biasanya juga ada sih wirid Latifatul Afa, Latifatul Khofi, Latifatul Qulu Jasad Anjamiul Badan, biasanya Latifatul Qalbi, untuk mengendalikan yang 4 ini tadi, sifat yang 4 ini tadi. Di Jawa pun juga ada caranya seperti itu. Kemudian yang ketiga, dengan cara setiap hari lahir kita selalu ingat kepada saudara 4 kita agar dia mau masuk kepada kita, itu dengan membuat jenang sengkolo. Jadi jenang 4 warna, merah dari beras merah, kemudian kuning dari beras jagung, kemudian putih dari beras biasa, dan hitam dari beras hitam atau ketan hitam. Itu dibuatkan setiap hari weton kita atau hari lahir kita. Jadi untuk memudahkan kita dalam mengendalikan sedulur papat atau nafsu kita atau kandepat kita gitu. Jadi setelah dari kita membuat yang jenang sengkolo tadi, kita usahakan kita merubah perilaku kita sehari-hari. Kita membersihkan perilaku kita sehari-hari dari mengendalikan diri dari sifat-sifat yang 4 tadi. Kita kan sudah kenal nih sifat-sifat yang 4 tadi. Kalau angin seperti apa, kalau air seperti apa. Nah, itulah yang terkadang ketika nanti muncul dalam kehidupan sehari-hari, oh iya ini sifat yang angin, berarti saya harus benar-benar coba untuk kendalikan. Jadi seperti itu. Nah, ketika semakin sering kita latihan untuk mengendalikan sifat itu, dengan sendirinya ketika kita meditasi nanti pada saat setelah maghrib atau jam 6, atau kalau orang teman-teman Hindu biasanya dengan Trisandya, dia akan muncul dan menampakkan diri. Ketika dia sudah bisa muncul dan menampakkan diri, maka kita mampu untuk mengendalikan dia. Dan saya sarankan jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, tapi gunakanlah untuk menolong sesama. Gunakanlah sukmo atau sedulur 4 ini untuk bisa membantu pekerjaan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu. Nah, ketika kita sudah bisa mengenal yang 4, maka kita akan menemukan jati diri kita. Itu kita akan bahas nanti di video berikutnya, teman-teman. Tapi sebelumnya saya minta maaf juga apabila ada penjelasan saya ini yang kurang pas atau salah penafsiran. Saya harap teman-teman bisa memaklumi karena saya sendiri bukan manusia sempurna dan juga masih belajar mengenai pengenalan saudara 4. Jadi cukup sekian dari Mas Blangkon. Mas Blangkon juga lagi di toko, lagi jaga toko. Mudah-mudahan badai COVID-19 ini segera berlalu agar semua bisa beraktivitas dengan normal dan semuanya bisa kembali normal, semuanya bisa sejahtera.
Ya, mudah-mudahan seperti itu teman-teman. Salam rahayu dari Mas Blangkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di video-video berikutnya.